Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Hanafi Iqbal dengan NIM 0499411861, program studi Sistem Informasi dari UPBJJ Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan praktikum tugas 3 dari mata kuliah pemrograman perangkat berbasis bergerak. Baik, sekarang langsung ke soalnya. Soal tugasnya 1, buatlah proyek baru untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat. Ini alamatnya. Kemudian buat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut. Dengan menampilkan atribut kolom, file RAM, rank, name, simbol, dan price USD dengan tampilan layar sebagai berikut. Di tampilannya, tampilkan dan jelaskan file yang ada dibuat. Untuk menampilkan data di atas, sertakan source kode dalam bentuk teks atau file. Baik, dalam pengerjaan atau pembuatan aplikasi tersebut, jadi pertama-tama itu seperti biasa kita install dulu npm sama Node.js nya. Kalau misalkan sudah, cukup kita cek dulu Node kemudian npm nya kita cek. Kalau kita cek, kemudian kita install terlebih dahulu iOS nya. Sebelumnya saya sudah menginstal iOS nya, maksud saya Ionic. Cek dulu. Nah, setelah itu karena sudah terinstall semuanya, maka langsung saja kita membuat folder project baru. Nah, setelah itu kita membuat folder project barunya dengan Ionic Star, CryptoBlank, tipe frameworknya Foo. Karena saya sudah membuat folder sebelumnya, jadi saya cantumkan perintahnya saja. Kemudian setelah itu pindah ke direktori file data tersebut yang tadi dibuat. Di sini saya membuat foldernya crypto. Karena di sini saya sudah masuk. Kemudian saya ke perintah lagi. Ketika sudah masuk folder crypto, direktorinya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian berpindah directory ke folder crypto. Tadi saya sudah. Kemudian install npm install Axios-nya. npm install. Ini saya menginstal Axios-nya. Tunggu. Nah, ini sudah terinstall Axios-nya. Kemudian setelah ini masukkan atau memodifikasi kode foo. Jadi gini, setelah membuat folder proyek barunya, nanti ini udah langsung
keluar banyak sekali, dan di folder SR, di folder crypto, kemudian src, kemudian views. Di sini ada homepage.foo. Nah, disinilah saya modifikasi. Nah, sebelumnya saya sudah membuat kodenya di sini dan memasukkannya di homepage.foo di file ini. Bagian script sini mengimpor komen-komen UI yang spesifik dari Ionic untuk saya gunakan di template atau tampilan ini. Sini ada ion header, ion page, ion list, ion item, ion button, ion refresher content. Kemudian sini import app on mounted from Foo, mengimpor fungsi penting dari Foo. Jadi di sini tuh ref itu membuat variabel yang reaktif. Ketika nilai variabel ini berubah, Foo secara otomatis memperbaharui tampilan UI yang menggunakannya. Kemudian di sini on-mounted, sebuah cycle hook yang menjalankan kode di dalamnya setelah komponen selesai dimuat di halaman. Kemudian di sini ada import Axios from Axios, mengimpor Axios. Dan nantinya ini untuk melakukan permintaan atau pengambilan data dari API. Lanjut di sini ada interface. Lanjut di sini ada interface coin. Ini untuk mendefinisikan struktur data yang akan saya gunakan. Interface mendefinisikan tipe objek yang disebut coin. Kemudian ini tujuannya untuk memastikan bahwa setiap objek koin yang diterima dari API yang memiliki properti dengan seperti ID rank, name, sama price USD dengan tipe data yang besar. Misalnya rank harus berupa angka number, sedangkan ID harus berupa text atau string. Ini menjadi sangat membantu untuk menghindari error dan membuat kode lebih aman. Ini di sini saya mendeklarasikan variabel yang akan menyimpan status aplikasi dan data koinnya. Karena menggunakan ref, perubahan variabel ini akan otomatis diperbaharui di tampilan cons coins, ref coins. Ini membuat variabel reaktif bernama coins. Variabel ini adalah array kosong yang diharapkan berisi objek dengan tipe coin. Jadi ini akan menyimpan semua data cryptocurrency yang didapatkan dari API. Kemudian sini ada cons is loading ref, kurung buka fase kurung tutup, membuat variabel reaktif boolean bernama is loading. Nilai awalnya adalah false, digunakan untuk melacak apakah aplikasi sedang dalam proses memuat data, seperti untuk menonaktifkan tombol atau menampilkan teks memuat. Sini ada cons get data asinkron. Itu mendefinisikan fungsi asinkron menggunakan karena ini akan menunggu await respon dari server. Di sini try, blok kode mencoba menjalankan permintaan API, sambung lagi cons respon, await Axios, lakukan permintaan get ke endpoint API. Program akan berhenti sejenak di sini sampai API memberikan respon. Di sini cons error, cons value, cons value. Jadi setelah data diterima, ia diekstrak dan disimpan ke dalam variabel reaktif coins. Jadi saya menggunakan value karena coins adalah objek refnya, objek ref.
Ini catch error jika terjadi kesalahan saat mengambil data, misalnya koneksi internet, koneksi internet yang terputus, kode di blok ini akan dijalankan. Sini finally is loading value. Di sini blok kode yang selalu dijalankan baik permintaan berhasil maupun gagal. Di sini ia memastikan status pemuatan is loading diatur kembali menjadi false. Di sini di refresh. Nah, di sini const refresh, handle refresh. Ini untuk menerima objek event dari komponen refresh, kemudian await get datanya, memanggil fungsi utama untuk mendapatkan data baru, lalu event target complete, memberitahu komponen ion refresher ini bahwa proses refresh telah selesai sehingga tampilan loading spinner dapat dihilangkan. Kemudian di bagian template atau tampilan, ada yang tapi kayaknya ada yang kelewat di sini. Format price, menerima harga dari data koin, kemudian return parse float, mengubah string harga menjadi angka desimal, lalu memformatnya agar selalu memiliki 2 digit di belakang koma yang ideal untuk harga mata uang. Seperti kata mata uang USD kan ini tuh memastikan untuk ada 2 digit setelah koma. Unmounted get data ini untuk memastikan aplikasi muat data begitu ia muncul di layar step awal. Jadi unmounted saat komponen selesai dimuat di DOM atau halaman webnya, kode di dalamnya langsung dijalankan. Kemudian sini get data itu fungsinya untuk memanggil data, untuk memanggil fungsinya untuk mengambil data koin pertama kali. Kemudian ada sini ada template di bagian template di tampilan. Sini utamanya ada di ini ion content full screen show class ion padding yang bisa di scroll, tempat semua elemen UI berada, full screen dengan show membuatnya mengisi seluruh layar, dan ion padding memberikan jarak pinggir. Kemudian ada pulling text ini yang muncul pulling text ini teks yang muncul saat pengguna sedang menarik layar. Di sini tarik ulang menyegarkan untuk merefresh. Di sini refresh spinner, circle, ini animasi yang ditampilkan saat data sedang dimuat. Jadi gayanya seperti circle, refreshing text untuk munculkan saat data sedang diambil setelah dilepas. Ion button tombol aksinya, saya membuat tombol aksinya di sini dengan menggunakan ion button tombol yang akan mengambil data expand blok, membuatnya mengisi lebar wadah. Lalu sini ada ini get klik sama get data. Saat tombol diklik yang memanggil fungsi data di script untuk mengambil data baru. Lanjut ke disable loading di sini. Tombol terikat ke variabel reactive is loading. Jika is loading bernilai true, tombol tidak bisa diklik. Kalau ini sih maksudnya kalau yang tadi yang ini is loading, sekarang is loading. Yang ini ketika properti tombol terikat ke variabel reactive is loading, jika is loading bernilai true, tombol tidak bisa diklik.
Kalau yang ini menggunakan ekspresi kondisional, teks berubah menjadi memuat saat data sedang diambil dan kembali menjadi refresh setelah selesai. Ke sini ke daftar koin di sini. Komponen yang ini tuh komponen ionic, memberikan garis pemisah penuh antar item. Di sini ada item P4 menggunakan directive P4 foo untuk mengulang setiap objek koin di dalam array coins. Jadi ini membuat suatu baris untuk setiap koin. Ini kayak coins ID untuk memberikan identitas unik untuk setiap item dalam daftar. Lanjut ke kelas crypto. Lanjut ke kelas crypto item untuk menerapkan gaya khusus per item. Di sini di tampilan setiap item ikonnya itu di source star, ring roll, bagian yang diletakkan di sisi kiri item ini memberikan rank coin, kemudian spend class, label ranks, ada label rank, ada class value rank, kemudian di sini ada deep class, name call, ini akan diletakkan di tengah, di bagian tengah. Ada label, kelas labelnya juga, kelas value simbolnya. Lalu di sini deep slot n, kelas price call. Jadi sini tuh bagian yang diletakkan di sisi kanan item yang menampilkan harga. Jadi yang ini tuh ini nama tengah, kemudian di sini kalau di sini itu class label coin name, jadi untuk menampilkan penuh koin, misalnya kayak seperti Bitcoin. Sini spend class value symbol, coin symbol, untuk menampilkan simbol koin seperti simbol Bitcoinnya. Lalu di slot and class price call menampilkan label statis mata uang. Kemudian di sini USD, yang spend class label USD itu, ini maksudnya kolom akhir, ini menampilkan mata uang. Kemudian di sini class value price, format price, coin price USD, menampilkan harga koin setelah diformat oleh fungsi format price dari script. Beres di sini stylingnya, ketik di Excel atau di CMD-nya Unique Build. Sebelumnya saya sudah menginstal Android Studio-nya, jadi sebelumnya harus menginstal itu dulu agar bisa di build. Sebelumnya saya belum menginstal, ternyata gagal. Nah, sekarang sudah saya install Android Studio-nya. Baik, di sini sudah berhasil. Kemudian kita masukkan perintahnya kembali. Perintahnya enable ionic integration, enable capacitor. Ini sudah siap kapasitornya. Lanjut ionic, itu perintahnya ini ionic kapasitor and Android.
Karena di sini sudah terinstall sebelumnya, sudah siap, makanya jadi ini bukan error ya, karena sebelumnya Android Studio ini sudah saya install sebelumnya, jadi ini sudah already install. Lalu kemudian perintahnya Ionic Capacitor Change ini. Jadi setelah itu langsung memasukkan ini perintah ini Ionic Capacitor Open Android. Kita tunggu beberapa saat, emang ini agak lumayan lama. Sudah, masukkan perintah Ionic Capacitor Open Android, enter. Kita tunggu. Ini itu untuk membuka Android Studios-nya lewat VS Code. Ya, sudah terbuka. Di sini saya akan masukkan untuk menggunakan HP saya, menggunakan kabel data ke kabel USB-nya ke PC saya, karena nantinya lewat kabel USB ini. Tunggu beberapa saat. Saya menggunakan HP saya dengan PC saya ini menggunakan kabel USB. Sebelumnya harus mengaktifkan dulu debuggingnya di HP. Baik, sini sudah siap. Sini saya menggunakan Samsung A51, sudah siap. Sekian aplikasi di sini. Karena saya sudah pernah menjalankannya. Jadi di sini tombolnya seperti refresh. Kalau sebelumnya itu di sini tombolannya itu segitiga warna biru, panah warna biru. Kita tunggu. Nah, baik, sudah selesai. Di tampilannya seperti ini. Kita tambah refresh. Mungkin agak kelihatan. Baik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, baik, sudah selesai. Di tampilannya seperti ini. Kita tombol refresh. Mungkin agak kelihatan. Baik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.